Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera buat kita semua. Selamat bertemu di media pembelajaran online pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersama saya, Yanuri Esa, dan tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan harapan di akhir pembelajaran ini nanti peserta didik mampu untuk satu, mengetahui pengertian dan hakikat dari wawasan Nusantara. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi dan tujuan dari wawasan Nusantara. Yang ketiga, peserta didik dapat memahami aspek-aspek yang terdapat dalam Trigatra dan Pancagatra. Dan yang terakhir atau yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Dalam pembelajaran kali ini kita memiliki 6 materi pokok, yaitu materi pokok yang pertama adalah pengertian dan hakikat dari wawasan Nusantara. Materi pokok yang kedua, fungsi wawasan Nusantara. Materi pokok yang ketiga adalah tujuan dari wawasan Nusantara. Materi pokok yang keempat yaitu aspek-aspek dalam wawasan Nusantara. Materi pokok yang kelima adalah asas-asas wawasan Nusantara. Materi pokok yang keenam adalah implementasi wawasan Nusantara. Mari kita bahas satu persatu dari materi pokok kita. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat dari wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghargai dan mengutamakan kebinekaan dalam mencapai tujuan nasional. Kalau dilihat dari asal kata wawasan Nusantara, itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas, nusa, dan antara. Wawas itu diartikan sebagai pandangan, tujuan, atau penglihatan ilahi. Kata nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan antara berarti di antara dua benua dan dua samudera. Sehingga di sini pengertian wawasan Nusantara secara etimologi dapat diartikan sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap kesatuan kepulauan yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik. Sebagai dasar hukum bahwa wawasan Nusantara itu diterima sebagai konsep politik kewarganegaraan, yaitu tercantum dalam 3 ketetapan MPR. Ketetapan MPR yang pertama adalah Stat MPR nomor 4/MPR/1973 yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret tahun 1973. Yang kedua adalah ketetapan MPR nomor MPR/1973 yang ditetapkan pada tanggal 22 Maret tahun 1978 tentang PPKN. Yang ketiga adalah ketetapan MPR nomor 2/MPR/1983 yang ditetapkan pada tanggal 12 Maret tahun 1983. Ini yang menjadi dasar hukum bahwa wawasan Nusantara itu
dapat diterima sebagai konsep kewarganegaraan. Untuk lebih memahami apa arti wawasan Nusantara, maka kita bisa merujuk pada pendapat beberapa ahli. Di sini saya akan mengutarakan pendapat dari beberapa ahli, di antaranya yaitu satu, menurut Profesor Wan Usman. Yang kedua, Munajat Danu Saputra. Yang ketiga, Sumarsono. Dan yang keempat, menurut Ketetapan MPR tahun 1993 dan Ketetapan MPR tahun 1998 tentang GBHN. Menurut Profesor Wan Usman, beliau mengatakan bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Itu menurut Profesor Wan Usman. Selanjutnya menurut Munajat Danu Saputra, beliau mengatakan bahwa pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung serta perkembangannya di tengah-tengah lingkungan tersebut berdasarkan asas Nusantara. Berikutnya menurut Sumarsono. Menurut Sumarsono, pengertian wawasan Nusantara adalah nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh wilayah negara, sehingga menggambarkan sikap dan perilaku, paham, serta semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi yang merupakan identitas atau jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, pengertian wawasan Nusantara yang terdapat dalam Ketetapan MPR tahun 1993 dan Ketetapan MPR tahun 1998. Di dalam ketetapan ini, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, hakikat wawasan Nusantara. Apa hakikat wawasan Nusantara? Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam arti cara pandang yang menyeluruh dalam ruang lingkup wilayah Nusantara demi kepentingan bangsa dan negara. Jadi di sini seluruh masyarakat Indonesia, baik itu pejabat pemerintah dan warga negara, harus berpikir, bersikap, dan bertindak untuk kepentingan bangsa Indonesia. Semua produk-produk yang dibuat oleh lembaga negara harus berada dalam ruang lingkup kepentingan negara tanpa mengesampingkan kepentingan wilayah, golongan, dan individu. Wawasan Nusantara di dalam butir-butir garis besar haluan negara atau yang disingkat GBHN, di sana sudah termuat dan disebutkan dengan jelas bahwa Kepulauan Nusantara adalah satu kesatuan ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Demikianlah arti dan hakikat dari wawasan Nusantara. Selanjutnya kita menginjak materi pokok yang kedua, yaitu fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara secara umum yaitu berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan
untuk menyelenggarakan negara di pusat serta di desa, ataupun untuk semua rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah fungsi wawasan Nusantara secara umum. Sedangkan fungsi wawasan Nusantara dalam berbagai pandangan dapat dikelompokkan ke dalam 4 kelompok. Yang pertama adalah sebagai wawasan pembangunan, yang kedua sebagai konsep ketahanan nasional, yang ketiga sebagai wawasan ketahanan dan keamanan, yang keempat sebagai wawasan kewilayahan. Mari kita bahas satu persatu dari pengelompokan ini. Yang pertama adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Sebagai wawasan pembangunan, wawasan Nusantara memiliki fungsi dalam pembangunan Indonesia, di mana ada beberapa unsur di dalamnya, termasuk sosial politik, kesatuan politik, pertahanan dan keamanan negara, serta ekonomi dan sosial ekonomi. Berikutnya penggolongan yang kedua, yaitu wawasan Nusantara sebagai konsep ketahanan nasional. Sebagai konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara memegang peranan penting dalam perencanaan pembangunan, kewilayahan, dan pertahanan keamanan nasional. Kita lanjutkan pada pengelompokan yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai pertahanan dan keamanan, wawasan Nusantara mengarah pada pandangan geopolitik negara Indonesia. Pandangan ini meliputi tanah air dan segenap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, pengelompokan yang keempat atau yang terakhir, yaitu wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Sebagai wawasan kewilayahan, wawasan Nusantara dijadikan sebagai wawasan kewilayahan Indonesia, termasuk batas wilayah Indonesia untuk menghindari terjadinya potensi sengketa dengan negara lain. Itu tadi beberapa fungsi dari wawasan Nusantara. Selanjutnya kita menginjak pada pokok materi yang ketiga, yaitu tujuan wawasan Nusantara. Setelah kita mengetahui pengertian, hakikat, dan fungsi wawasan Nusantara, maka kita juga ingin tahu apa yang menjadi tujuan dari wawasan Nusantara. Tujuan dari wawasan Nusantara adalah untuk mewujudkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme dari semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Itulah tujuan dari wawasan Nusantara. Dan untuk materi pokok pembelajaran yang lainnya, yaitu aspek-aspek wawasan Nusantara, asas-asas wawasan Nusantara, dan implementasi wawasan Nusantara akan kita bahas pada video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Beri komen serta saran. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan info video materi pembelajaran yang lainnya. Sekian dan terima kasih.